Pemirsa, Presiden Joko Widodo secara resmi melarang mudik pada musim Lebaran tahun ini. Larangan mudik oleh Presiden Joko Widodo secara resmi disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Presiden yang disiarkan melalui akun YouTube Setpress pada Selasa siang tadi. Dan berikut keterangan lengkap Presiden Joko Widodo. Ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 April 2020. Ada sanksi-sanksinya, namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei. Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap. Kalau bahasa keren militernya, saya sebut bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan kepada perbankan, dan sebagainya. Pemerintah secara resmi akhirnya melarang warga untuk mudik Lebaran tahun 2020 sebagai upaya mencegah persebaran virus corona. Dan untuk membahas larangan mudik tersebut telah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, dan kemudian ada juru bicara Kementerian Perhubungan, Adhita Irawati. Saya ke Pak Ganjar terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gubernur. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Pak Gubernur, Anda menyepakati soal larangan mudik yang diumumkan oleh Presiden Jokowi. Barangkali Anda bisa menjelaskan pertimbangan ini? Ya, tentu ini pertimbangan yang pasti sudah matang dan berdasarkan evaluasi atas himbauan kemarin. Karena ternyata dihimbau juga tidak cukup. Namun demikian, kita mesti menyiapkan, tadi saya ikuti berita di yang terakhir, bagus, semua harus menyiapkan apa-apa yang mesti dikerjakan termasuk daerah. Kami sebenarnya sudah membuat prakondisi itu. Maka kami membuat senario jika maka. Jika seperti ini terus, maka kami menyiapkan bahwa akan ada mereka yang selalu mudik begitu, dan kami memang tidak cukup mudah untuk mengelola. Tidak mudahnya bukan jumlah orangnya. Tidak mudahnya adalah kita tidak bisa ngecek satu persatu apakah mereka sebenarnya carrier atau bukan. Apakah mereka sebenarnya sehat betul atau bukan. Karena dengan orang tanpa gejala ini akan membahayakan untuk orang-orang tercinta yang ada di rumahnya. Maka kita mendukung penuh, nah tinggal kita menyiapkan insentif apa yang bisa diberikan untuk mereka yang sudah berjuang, sudah membela dengan cara tidak mudik. Kalau mereka ekonominya kelas menengah ke atas, selesai, nggak ada urusan. Saya kira mereka akan mampu, bahkan bisa menolong. Tapi kalau mereka yang kerja hari itu, dipakai untuk makan hari itu, nah yang seperti ini mesti di-cover. Kami sudah bekerja, Mas, kurang lebih berjalan sekitar 4 hari ini, 4 atau 5 hari ini, untuk membantu mendata, dan komunikasi kami dengan Pemprov DKI sudah berjalan. Dan ini coba kita suplai data-data itu agar mereka tetap stay di Jakarta. Sudah tidak lagi ada bicara KTP, tidak ada lagi bicara suku, agama, ras, dan sebagainya. Pokoknya yang ada di Jakarta, semua akan coba dibantu. Nah, kami membantu untuk mendata itu dengan paguyuban-paguyuban, penghubung kami yang ada di sana. Bahkan para bupati wali kota di Jawa Tengah saya minta tolong kontak paguyuban yang ada dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Coba ikut itu dibantu. Edukasinya nanti ada di sana, agar kita bisa mengelolanya dengan baik. Gubernur, sudahkah disiapkan skenario untuk warga yang andai kata tetap melanggar aturan ini, yang ingin masuk ke Jawa Tengah? Iya, pendekatannya agak berbeda. Banyak media yang kemarin, mulai dari tadi bertanya kepada saya, mau dihukum apa ini? Bagaimana kalau dia melanggar? Coba kita balik yuk pendekatannya. Akan ada penegakan hukum diserahkan kepada para penegak hukum. Tapi bagaimana kita mengedukasi, kenapa Anda tidak mudik? Maka larangan mudik ini akan menjadi satu catatan bersama bahwa kita sedang menghambat penyebaran COVID-19.
Sehingga kita tidak sedang mencari penjahat, mohon maaf, kita tidak sedang mencari maling, mohon maaf, tapi kita sedang mengedukasi agar dengan kesadaran mereka tidak pulang. Nah, kalau kemudian di pintu-pintu keluar nanti bisa dilakukan kontrol, ada checkpoint di situ, maka ada 3 lapis yang kita bisa siapkan. Lapis di jalan nasional, itu dari mungkin Korlantas, dari Dirjen Hubungan Darat, Laut, Udara, dan kereta api termasuk. Dan nanti di jalan provinsi kita bisa kerjasama antar provinsi. Terus kemudian di jalan kabupaten kota kita kerjasama lagi. Teorinya dibangun seperti itu. Tapi saya lebih suka sebenarnya mengedukasi setelah statement ini. Hai masyarakat yang akan mudik, tenanglah kamu di sini, ingatlah bahaya ini, dan kamu insya Allah akan kita cover semuanya. Maka tolong tahan diri, ini tidak enak. Ini seperti memang orang sakit, tapi kamu sedang berbakti pada bangsa dan negara untuk tidak menyebarkan COVID-19 kepada keluargamu di kampung. Itu sebenarnya yang mesti nanti dikemukakan dalam pola komunikasinya. Nampaknya aturan itu harus segera didetailkan, Pak Gubernur, mengingat bahwa angkutan barang dan logistik disebutkan akan beroperasi, sementara angkutan umum, pribadi, termasuk sepeda motor ini yang dilarang. Oh iya, betul sekali. Kalau logistik jangan dilarang. Kalau logistiknya dilarang, kacau nanti. Itu bisa orang marah-marah. Maka kita bisa cek agar logistiknya tetap bisa berjalan. Sehingga titik-titik atau simbol-simbol ekonomi yang bisa tumbuh tetap berjalan. Karena mengunci ini bukan berarti kita sedang menutup rapat-rapat, digembok, dan kemudian nanti kita, mohon maaf ya, jangan sampai kita bunuh diri loh ya. Jangan. Maka kemudian kita ada hal-hal yang dikecualikan. Ya kalau sifatnya emergency yang berkaitan dengan orang, barangkali di checkpointnya bisa melakukan. Kalau sifatnya transportasi suplai barang, ya apalagi bahan pokok, ya jangan. Kalau perlu ini malah dikawal agar bisa lancar begitu. Jadi regulasi memang perlu kita detailkan, tapi saya kira para pengambil keputusan yang seperti ini refleks, Mas. Sudah harus tahu apa yang dia kerjakan. Oke, artinya pada prakteknya tidak akan ada penutupan jalan atau seperti apa, Pak Gubernur? Checkpoint saja. Jadi pintunya bisa seperti palang kereta lah, buka, tutup begitu ya. Nah yang penting lagi agar tidak buka tutupnya terlalu ramai, maka kita mesti mensosialisasikan. Saya kira Ainus hari ini juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami terima kasih untuk dijelaskan kepada masyarakat. Siap ya, akhir minggu ini kita tidak boleh mudik ya. Tapi jangan diartikan sebelum tanggal 24, ayo mudik bareng-bareng. Ya jangan juga. Maka mulai hari ini saya kira pengumuman ini langsung saja kami berharap betul untuk bisa ditaati oleh masyarakat yang ada di Jabodetabek dan kota lainnya. Oke, Anda menyebutkan ada total 7 jutaan warga Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek. Kemudian yang sudah mudik kurang lebih ada 600 ribuan. Barangkali Anda bisa menjelaskan data ini dan bagaimana memastikan bahwa mereka juga ikut mematuhi aturan ini, Pak Gubernur. Iya, kalau data kami yang terakhir ya, itu sejak mereka awal-awal COVID itu sudah pulang, kalau ditambah itu kira-kira ya sekitar 600-an itu. Kalau sampai yang kita data mulai Maret sampai dengan tanggal 21, itu sekitar 550-an ribu. Maka ya average lah kurang lebih 600-an ribu yang pulang. Kalau kita mengambil data pemudik kemarin, tahun kemarin itu 5,9 juta. Maka sebenarnya ini grafiknya udah bagus lah, udah turun sehingga ya alhamdulillah kita masih bisa memanage. Tapi tolong jangan ditambah. Maka sampai dengan saya kira ini critical time-nya itu adalah sampai dengan weekend ini. Saya menghimbau melalui iNews ini, yuk statement Pak Presiden itu langsung kita tidak lanjuti, tapi kita minta tolong pemerintah di seluruh daerah, wabil khusus di zona merah di Jabodetabek, bantulah masyarakat semua untuk didata, KTP dari manapun, suku apapun, agama apapun yang ada di situ, ini cerita kemanusiaan, didata. Kalau nanti datanya tidak bisa di-cover, kita akan siapkan. Kami siap dari Jawa Tengah untuk membantu, kalau perlu nanti cari CSR, terus kemudian ada Basnas, ada filantrop yang bisa menyumbang. Saya kira spirit gotong royong kita tidak pernah luntur kok soal itu. Oke, kita akan sapa juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati yang sudah bergabung bersama kita juga, Pak Gubernur Ganjar. Ada Mbak Dita. Mbak Dita. Ya, selamat malam. Ya, sudah adakah payung hukum yang disiapkan mengenai bagaimana skenario, skema dan sebagainya? Ya,
Saat ini kami sedang melakukan penyusunan dan pematangan dari regulasi tersebut. Malam ini juga kami akan mengadakan pertemuan juga yang akan dipimpin langsung oleh Pak Menteri Perhubungan ad interim. Jadi semua akan kita matangkan dan harapannya nanti sebelum tanggal 24 ini sudah menjadi sebuah perangkat hukum yang nantinya akan memuat aturan teknis maupun juga sanksi-sanksinya. Oke, disebutkan di sini tidak akan menjalankan pelarangan, namun pembatasan akses lalu lintas. Bagaimana ini pada prakteknya akan dilakukan, Mbak Dita? Ya, jadi mengapa kita sebut pembatasan? Karena sebenarnya ini bukan tertutup sama sekali untuk moda transportasi, karena kami masih membuka moda ini untuk logistik dan angkutan barang. Sementara angkutan penumpang inilah yang akan ditutup, ya. Jadi khusus untuk penumpang, baik itu kendaraan umum, angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Oleh karena itu kita juga tidak akan melakukan penutupan tol, ya, yang ada pembatasan sehingga kendaraan-kendaraan yang mengangkut logistik yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat ini masih bisa lewat dan memenuhi kebutuhan. Artinya informasi simpang siur mengenai akan ada penutupan tol ini bisa dikatakan bahwa ini tidak valid dan ini yang benar bahwa tidak akan ada penutupan tol. Tidak ada penutupan tol. Yang ada adalah pembatasan angkutan penumpang dan akan ada checkpoint di mana nanti akses menuju maupun keluar dari daerah PSBB ini akan ada pengawasan dari aparat terkait. Oke. Nah, orang kemudian akan bertanya bagaimana implementasi pengawasan ini dilakukan secara detail dan spesifik mengingat angkutan logistik bisa berjalan, namun angkutan umum yang ingin keluar masuk dari zona merah tersebut tidak bisa dilakukan. Tidak hanya roda 4 kendaraan pribadi maupun juga kendaraan roda 2. Iya, kita tentunya akan bekerja sama ya dengan pihak kepolisian dan juga pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan yang nanti akan mengatur juga bagaimana teknis pelaksanaannya di lapangan. Ada beberapa nanti akses masuk yang kemudian akan dilakukan pengawasan dan juga titik-titik menuju maupun keluar dari daerah-daerah PSBB tersebut. Dan ini yang sedang kami koordinasikan juga dengan pihak kepolisian agar kita bisa betul-betul melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga apa yang kemudian jadi tujuan dari pelarangan mudik ini bisa kita capai. Oke, tujuan itu bisa dicapai andai kata juga disiapkan sanksi yang tegas ini untuk menjadi efek yang mengejutkan bagi siapapun yang melanggarnya. Apa kira-kira sanksi yang disiapkan, Mbak Dita? Ya, soal sanksi juga kami sedang bahas di sini. Yang jelas bahwa yang paling ringan adalah salah satu opsinya kita akan meminta pemudik ini yang memang masih bersikeras untuk kembali ke rumah maupun ke lokasi semula ya. Jadi ini yang paling ringan. Ya nanti akan juga ada kemungkinan kita akan terapkan juga sanksi-sanksi yang lain termasuk mungkin ada denda. Jadi ini yang akan kami sedang matangkan. Itu termasuk sanksi pidana disebutkan akankah ini mungkin dilakukan? Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 ini sangat mungkin ya tentang kekarantinaan kesehatan karena di situ disebutkan apabila ada yang tidak mematuhi atau melanggar ada sanksi maksimal 100 juta. Tapi ini kan kembali lagi kita akan lebih perdalam lagi sehingga nanti sanksinya juga akan lebih jelas dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Oke, saya kembali ke Pak Ganjar Pranowo. Pak Gubernur, menurut Anda soal sanksi ini akan seperti apa sebaiknya diterapkan agar semua orang mengerti betul aturan ini agar benar-benar diikuti? Itu dari Kemenhub itu punya riset bagus-bagus itu. Saya kira Kemenhub juga sudah menyiapkan sanksi apa yang paling pas. Jadi sosiologisnya mesti dibaca betul. Ketika sebuah situasi akan diatur, kira-kira kalau kita kenceng begitu, seberapa kemudian daya balik yang akan bisa membenturkan. Artinya apa? Kita mesti melihat betul tadi grading yang disebutkan bagus sekali dari Mbak Dita tadi, mulai dari yang terendah sampai yang terberat. Saya kemarin menyampaikan hasil obrolan saya dengan pekerja migran Indonesia di luar negeri, ada di Taipei, ada di Hong Kong, ada di Singapura, dan ada di Kuala Lumpur. Kita ajak ngobrol berikut dengan KBRI, ngobrol santai aja sih kemarin, saya upload di IG saya, di YouTube saya. Ceritanya begini, Taipei nggak ada cerita lockdown, itu nggak ada, tidak seperti PSBB di tempat Jabodetabek. Tapi seluruhnya diatur dengan ketat dan masyarakatnya taat, maka semua terkontrol. Nah kalau kemudian masyarakatnya bagus, hukuman itu bisa sangat keras sekali karena satu saja pelanggar semuanya pasti mendukung. Nah di kita apakah sudah sampai tingkat itu?
maka efektivitasnya mesti diukur. Saya kira pemerintah mulai kemarin menghimbau, hari ini naik melarang, itu saya kira cara staging yang paling bagus dengan melihat kondisi sosiologis yang ada. Maka kalau kemudian besok akan diterapkan, saya kira Mbak Dita tadi sampaikan bagus. Ya kalau ketangkepnya di pintu keluar, udah deh kamu balik-balik ya. Kalau kami nanti terus, ya kamu melawan petugas loh ini ada hukumannya loh. Bisa denda, mohon maaf, sampai kemudian bisa dipenjara. Ini mesti kita sampaikan. Karena ada kekhawatiran dari masyarakat yang, maaf, zonanya masih hijau. Ada kemudian problem negara yang akan bisa terganggu karena ini tersebar dan masyarakat akan sakit banyak, ya. Yang kena penyakit akan lebih banyak. Maka hukuman yang lebih keras, lebih tegas memang bisa dibutuhkan. Pengalaman Taipei, Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong, semua hukumannya luar biasa, luar biasa. Maka insentifnya adalah kamu tetap tinggal, tapi diopeni, begitu loh yang ini mesti penting untuk dilakukan. Sampai di sana, Pak Gubernur, Anda paham betul tentunya bahwa pertimbangan untuk mudik ini dilakukan tak semata-mata soal kearifan lokal ataupun kebiasaan lagi saat ini, tapi pertimbangan upaya untuk hidup, bertahan hidup di zona merah, di ibu kota dan di sekitarnya yang saat ini sangat sulit dirasakan oleh sebagian barangkali warga Jawa Tengah yang ada di sini. Oh iya, saya komunikasi hampir setiap hari, Mas. Pak Gubernur, saya daftar nggak diterima. Pak Gubernur, tinggal saya di Tangerang, saya boleh daftar di DKI nggak? Pak Gubernur, hari ini saya di Bogor, hari ini saya di Depok, bagaimana? Maka saya komunikasi dengan Jabar, dengan DKI. Itu tiap hari, Mas. Tiap hari saya melakukan merespon sendiri, karena nomor telepon yang saya berikan melalui IG saya, brief-brief saya itu ternyata tidak bisa dihubungi. Saya udah agak jengkel awalnya. Saya telepon staf saya di Jakarta, kamu nggak kerja ya? Ini dihubungi nggak bisa. Ternyata pada hari itu semuanya mau masuk. Semuanya mau masuk dan hanya ada satu line. Maka saya bilang sudah pakai WA saja, terus kemudian ditambah orang untuk menyampaikan. Karena ini kemarin tindakan cepat yang kita lakukan. Maka dari hasil komplain dari masyarakat yang menyatakan itu, kebutuhannya tinggal satu kok, Mas. Saya katakan tadi kalau yang middle up selesai. Tapi kalau kemudian yang mereka ada di bawah, hidupnya kerja untuk hari itu saja, ini yang kemudian mau tidak mau harus diopeni. Caranya, Mas, setelah didata, kalau mereka masih bobol, nanti kita umumkan, ada periode pendataan berikutnya. Kalau mereka tinggalnya di jalanan, mereka tidur di pinggir jalan, tentu ini tidak manusiawi. Bisa nggak pinjam gornya? Bisa nggak pinjam sekolahannya dibuatkan? Bisa nggak di situ dibuat dapur umum? Maka kami siap saya katakan berkali-kali, kami siap. Kalau kemudian di sana ternyata butuh tenaga banyak, relawannya kurang, kita siap kirim orang agar bisa membantu sehingga yang aman tidak hanya Jabodetabek, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah ini akan berlaku di tempat-tempat zona-zona merah. Kami punya, Pak. Kami punya di Jawa Tengah ini, umpama Semarang Raya, Semarang dan sekitarnya. Ini zonanya sudah merah, maka kita sudah siapin terus. Aturan-aturan, senario-senario agar bisa dilakukan. Nah kita juga sampaikan, kamu jangan keluar, kamu di sini saja. Saya sampai keliling ke asrama-asrama mahasiswa, ke kelompok rentan, sebenarnya untuk mengedukasi itu. Jadi senarionya saya sih mikirnya udah sampai detail banget, Mas. Tinggal satu Singkat aja. kata, bansos itu harus segera disalurkan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, begitu Pak? Ya teori besarnya itu, tapi idealita itu tidak akan tercapai. Maka kemudian ada plan B-nya sebagai buffer. Siapa komunitas, siapa lagi CSR, siapa lagi relawan, siapa lagi tetangga. Catat ya, tetangga. Inilah nilai-nilai kemanusiaan gotong royong yang ada. Maka kalau mereka bisa makan, insya Allah juga kita bisa menekan potensi kejahatan karena mereka marah-marah. Ya kemarin polisi sudah melakukan penegakan dengan sangat luar biasa. Ditunjukkan bagaimana orang nekat, menjamret, ditembak langsung. Itu ketegasan-ketegasan yang memang penting untuk dilakukan. Oke, saya kembali ke Mbak Adita. Mbak Adita, kita tahu selain jalur darat tentu saja ada juga jalur udara, jalur laut yang butuh juga dilakukan pemantauan dan memastikan bahwa ini semua satu frekuensi begitu. Bagaimana penjelasannya? Ya, ini pelarangan mudik untuk penumpang ini akan berlaku untuk semua moda transportasi ya, termasuk pesawat, kapal dan juga kereta api. Jadi bukan hanya kendaraan atau bis ya.
Jadi semua moda transportasi juga akan diberlakukan pelarangan ini. Ya tentunya kami akan berkoordinasi dengan para operator ya. Kalau pesawat ya operator bandara maupun juga dengan maskapai. Kemudian juga kalau pelabuhan tentunya dengan operator perkapalan. Jadi ini adalah satu upaya yang sebenarnya tidak semata untuk melarang mudik, tetapi juga menghambat atau melarang pergerakan orang dari daerah PSBB maupun daerah zona merah. Gitu ya, karena di sini sebenarnya tujuan utamanya kan untuk mencegah penyebaran. Jadi memang ini yang akan diberlakukan dan akan berlaku untuk semua moda. Tetapi ketika kita bicara pesawat atau kapal, ini kan relatif lebih mudah pemantauannya karena ada bandara, ada pelabuhan ya. Nah ini yang mungkin perlu ekstra pengawasan memang adalah jalan darat. Karena bisa menggunakan kendaraan pribadi, bisa menggunakan moda transportasi yang lain gitu. Andai kata Anda menyatakan lebih mudah pengaturannya, bisa tidak kita menyimpulkan bahwa rute terbang dari zona merah menuju ke wilayah-wilayah lain selama aturan ini dijalankan begitu, akan dihilangkan, akan ditiadakan rute terbang tersebut dari Jakarta ataupun sebaliknya menuju ke daerah-daerah? Kecuali untuk logistik, ya, itu tetap akan kita berlakukan. Nah, detail teknisnya seperti apa, ini juga yang sedang kami matangkan, Mas, peraturannya. Dan kami juga sedang koordinasi intensif juga dengan pihak operator bandara maupun maskapai. Bagaimana ini kemudian aktivitas penerbangan masih bisa berjalan, namun kita akan spesifik hanya untuk kebutuhan logistik saja. Oke. Dan sebelum kita lanjutkan berdialog, kita saksikan yang satu ini loh. Di saat para tenaga medis berjuang pertaruhkan nyawa menyembuhkan pasien corona, banyak masyarakat yang masih menganggap enteng ancaman corona. Di Grobogan, Jawa Tengah misalnya, seorang pasien positif corona berinisial YA pulang ke kampung halamannya di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulo Kulon. Bahkan, YA yang berprofesi sebagai satpam di Rumah Sakit Karya di Semarang bermain voli serta menghadiri hajatan. Padahal dirinya seharusnya jalani isolasi mandiri di Semarang. YA pun dijemput oleh tim medis untuk diisolasi kembali. Akibatnya, sekitar 500 warga desa tetangga YA kini harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dan akses dua desa harus ditutup. Kita lanjutkan kembali berdialog, saya kembali ke Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar, itu salah satu contoh di mana ada warga yang sudah terlanjur mudik. Anda menyebutkan tadi angkanya sudah mencapai 600.000 pemudik. Bagaimana prosedur yang disiapkan untuk mengawasi orang-orang ini? Ya, di beberapa desa sudah kita minta untuk membuat tempat karantina. Sekarang lagi kita perkuat lagi, ini udah jalan kurang lebih mungkin sudah 10 harian ya. Nah sekarang kita mau dorong, per hari ini teman-teman lagi memperbaiki, kita akan sebut sebagai namanya Jogotongo. Jogotongo itu bahasa Indonesianya apa ya? Yang menjaga tetangga. Kearifan-kearifan lokalnya ini kita dorong, agar di tempat itu ada semacam lumbung pangan. Arisan, dulu ada jimpitan, ya kan? Terus kemudian ada kekuatan-kekuatan di tingkat lokal yang kita minta bantu untuk ngontrol. Siapa mereka? Ada pendamping desa, ada pendamping PKH, ada TKSK, terus kemudian ada PKK, Karang Taruna, ulama, tokoh masyarakat ya. Itu mereka sebenarnya bisa kita pakai sebagai kekuatan. Kemarin kita hitung, rata-rata di desa itu ada sekitar 30-an ya, kalau mereka digabung. Nah kalau kemudian ini kita gerakkan, mereka lah yang akan membantu mengontrol, sehingga nanti gradingnya gini Mas. Kalau ada gedung sekolah, balai desa, rumah yang kosong boleh ditempati untuk karantina, di sanalah tempatnya. Tapi ada yang kemudian saya nggak mau, saya mau di desa. Awas loh ya, ini ada risikonya ya. Maka kamu dikasih protokol harus A, B, C, D, E. Nah di rumah itulah kemudian dikontrol oleh bidan desa dan dokter desa. Praktek ini sekarang sudah berjalan, meskipun tentu tidak sesempurna yang saya sampaikan di banyak desa. Dan mereka sekarang membentuk gugus tugas yang seperti itu untuk mengawasi satu persatu apa yang terjadi. Dan pintu-pintu masuk dari desa-desa sekarang sudah dibatasi, sehingga mereka melakukan kontrol bersama. Sekarang tambahannya adalah kejahatan. Makanya kejahatan ini yang membuat masyarakat sekarang waspadanya dua kali, waspada pada corona dan kejahatan.
maka penegak hukum sudah kita minta untuk jangan ragu, tindak tegas mereka. Ini apa yang dikerjakan di level bawah di desa. Kenapa saya milihnya di desa? Karena sebenarnya basis kekuatan masyarakatnya ada di sana. Dan mereka sangat mengerti satu persatu komunitas atau masyarakat dari anggota yang ada di desa itu. Nah, kalau kemudian nanti operasionalnya sampai tingkat RW, maka lebih kecil lagi dan ini lebih manageable. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Saya kembali ke Mbak Dita. Mbak Dita, Ya. saya kembali untuk mempertegas aturan ini. Apakah artinya bahwa bus akap antar kota antar provinsi akan dihentikan sementara? Ya, tentunya akan diberhentikan, ya, khususnya di yang akan keluar dari daerah-daerah PSBB maupun zona merah. Kecuali di wilayah yang sudah sifatnya aglomerasi ya, seperti Jabodetabek. Ini kan satu wilayah khusus yang perputaran manusianya memang sangat batas wilayahnya ini sangat unik kan. Ini masih akan tetap bisa dijalankan, termasuk juga KRL, kemudian bis antar provinsi atau yang ada di kotanya ada di Jabodetabek tadi. Ini karena kita masih melihat ada kebutuhan memang ya untuk pergerakan orang khususnya yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan di sektor yang dikecualikan dalam PSBB. Dan ini sektornya kan strategis dan memang dibutuhkan oleh masyarakat ya, seperti layanan kesehatan gitu, kemudian juga kebutuhan dasar yang lain. Jadi seperti itu Mas pengaturannya. Sementara kalau memang betul-betul keluar dari daerah PSBB, ini akan betul dilarang. Oke. Kapan kira-kira ini akan diumumkan dan aturan lengkapnya akan dikeluarkan? Yang jelas sebelum tanggal 24 aturan ini akan diselesaikan dan akan diumumkan. Namun demikian beberapa poinnya sebenarnya sudah disounding dari awal ya, sudah disampaikan ya melalui media dan juga tadi pagi Pak Menko Perhubungan, Menteri Perhubungan Nadiem Trim juga sudah menyampaikan beberapa hal yang akan dilarang. Jadi dalam 2 hari ini kami akan semacam pengkondisian tentang apa yang akan diatur di dalam peraturan tersebut. Nah, sementara nanti penetapannya kita harapkan sebelum tanggal 24 sudah bisa difinalisasi. Oke. Ini terakhir singkat saja Mbak, bagaimana pada prakteknya koordinasinya dengan pihak kepolisian dalam kasus ini Korlantas Polri untuk memastikan pengecekan dan pelarangan ini berjalan dengan baik? Sangat intensif koordinasinya. Sejak awal kami mendiskusikan skenario pelarangan mudik ini, kami sudah bekerja sama dengan Kakor Lantas. Dan kebetulan juga Dirjen Hubungan Darat kami adalah juga dari Polri, jadi sangat intens koordinasinya. Dan ini juga kami sangat membutuhkan memang bantuan dukungan dari pihak kepolisian untuk mengawasi di lapangan dan juga nanti dalam hal penegakan hukumnya. Oke, terakhir ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga yang barangkali baru saja mendengarkan berita ini? Kalau kita ada istilah dengar panik buying, jangan sampai ada panik mudik di sini, Pak, tiba-tiba. Ya, teman-teman yang ada di perantauan tetap aja tinggal di situ. Mari kita komunikasi dengan hal-hal yang menyenangkan dengan menggunakan teknologi informasi. Tolong komunitas masyarakat yang di situ saling membantu, saling menolong. Berhubunganlah baik-baik ya dengan masyarakat yang ada di sana agar bisa saling membantu. Dan tetapkan hati, niatkan hati bahwa Anda di situ sedang membela bangsa dan negara. Karena apa? Inilah yang bisa menghambat COVID-19. Komunikasi juga dengan pemerintah agar Anda tidak mendapatkan kesulitan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar wabil khusus makan. Sehingga ini akan bisa membuat perjuangan Anda ini menjadi berarti untuk semuanya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Anda yang tetap stay di tempat masing-masing dan tidak mudik. Salam saya kepada Anda semuanya, Anda sehat selalu semuanya. Amin. Terima kasih. Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sudah berbincang bersama kita dan juga ada Mbak Adita, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.